Kita membahas mengenai kaitan the attention deficit dengan sosial media. Benar nggak sih bahwa sosial media ini, fokus kita kepada sosial media memang akhirnya membuat attention kita tuh menjadi defisit dalam banyak hal, terutama tadi Pak Arfan sudah sampaikan ya, hal-hal yang bersifat jangka panjang. Jadi kita banyak terjebak di pleasure ini begitu. Nah, Pak Arfan kalau kan tadi salah satu contoh itu cuman kayak ya yang terlihat, yang nggak terlihat kan lebih banyak ya Pak yang Ya, kasus kecelakaan itu gitu. Nah, apa dampak-dampak atau mungkin letupan-letupan yang mungkin Pak Arfan bisa informasikan? Dan kalau ini terus terjadi, misalnya, apa yang akan terjadi hubungan antara orang tua dengan anak dengan orang tua, pasangan dengan pasangan, atasan dengan bawahan, dan seterusnya begitu di dalam apa namanya lingkup kehidupan kita bersosial. Silakan Pak Arfan. very good question. Ya, pertanyaan bagus sekali Mbak Ola. Jadi seperti ini. Masalah itu sesungguhnya baru kelihatan setelah dia muncul ke permukaan. Oke. Baru kemudian saya mengatakan, iya ya, saya punya masalah sama anak saya nih. Kok saya selama ini nggak memberikan attention ya? Karena selama ini saya tidak melihat ada masalah. Karena selama ini saya melihat baik-baik saja. Padahal sebetulnya segala sesuatu itu dimulai dari api kecil, gitu ya. Api besar berawal dari api kecil, gitu. Jadi yang seringkali kita lihat itu adalah ketika dia sudah menjadi api besar. Oh, ternyata saya punya masalah ya dengan customer saya ya, customer paling penting lagi. Oh, ternyata saya punya masalah ya dengan istri saya ya, misal gitu ya. Jadi kita melihat itu ketika dia sudah menjadi api besar. Padahal sebetulnya semua masalah itu diawali dari api kecil. Nah, pertanyaannya, kenapa api kecil itu seringkali kita tidak lihat? Karena kita tidak memberikan attention kepada sesuatu itu. Kita baru memberikan attention ketika dia sudah menjadi masalah besar. Nah, kenapa waktu jadi masalah kecil kita tidak memberikan attention? Karena kita tidak melihat. Nah, kenapa kita tidak melihat? Karena attention kita sudah kita bagikan untuk yang lain, yang sebetulnya hanya untuk kepentingan pleasure saja, yaitu yang namanya sosial media. Hanya untuk update status, hanya untuk memikirkan nanti saya gimana nih caranya saya supaya foto liburan saya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, gitu. Gimana caranya? Nah, kita itu menghabiskan istilahnya tuh prana, Mbak Ola. Pernah dengar nggak istilah Prana, prana? ya. Ya, Prana itu adalah energi vital. vital. Ya, ya. Prana itu adalah tenaga hidup gitu. Prana itu adalah energi yang berdetak ke seluruh tubuh kita. Itu namanya prana. Nah, ketika kita memberikan attention kepada sesuatu, kita sedang kehilangan prana kita itu. Gitu ya. Akhirnya apa? Ya kita tidak melihat masalah ketika masalah itu masih kecil. Nah, ketika masalah sudah besar, sudah menjadi kuadran 1 yang urgent and important, baru kemudian kita kelabakan. Gimana nih caranya? Nah, kalau Anda pernah mengalami hal seperti itu bukti bahwa Anda mengalami yang namanya attention deficit. Apa itu attention deficit? Kita tidak melihat masalah ketika masalahnya masih kecil. Karena kita kehilangan perhatian, karena perhatian kita sudah kita bagikan. Prana kita sudah hilang gitu untuk hal-hal yang namanya sosial media ini. Kenapa sosial media itu begitu menggiurkan? Karena dia tidak bayar. Nah ini. Ya, ya. Untuk sesuatu yang membayar, kalau misalnya kita mau nonton konser ya, kemudian kita harus bayarnya mahal pula. Itu kita udah mikir tuh. Gitu ya. Jadi kita tidak akan kita sudah melakukan yang namanya cost and benefit analysis. Lihat analisa untung rugi, manfaat dan mudorot gitu. Tapi kalau ini enggak masalahnya. Nah, jadi kadang-kadang juga kita merasa pada saat itu saya sedang punya banyak waktu. Nah, ini nih. Ini juga jebakannya nih, Mbak Ola. Saya sedang punya banyak waktu. Ini kan hari libur gitu ya. Betul. Nah, Betul. padahal kita harus tahu ada sebuah konsep yang namanya cadangan attention. Nah, ini juga sebuah konsep yang penting nih Mbak Ola. Cadangan attention. Jadi, oke, saya punya attention 100. Kalau saya lagi punya banyak masalah, ya saya akan manfaatkan attention itu untuk berbagai masalah. Masalahnya hidup saya lagi tenang-tenang. Hidup saya lagi tenang, saya lagi liburan, nggak ada pekerjaan apapun. Nggak apa-apa dong. Nah, ini kan, nggak apa-apa dong saya lihat sosmed, memanfaatkan waktu 2 jam, 3 jam untuk melihat sosmed. Nggak apa-apa dong. Nah, kita lupa bahwa sesungguhnya dalam hidup itu, kita harus mencadangkan energi gitu. Jadi, itu namanya cadangan attention. Apa itu cadangan attention? Cadangan attention adalah attention yang kita miliki, yang pada saat itu tidak perlu kita gunakan. Nah, kalau kita tidak perlu gunakan, jangan dihabiskan gitu. Kita harus jaga, kita harus simpen. Karena nanti ketika kita mengalami masalah yang besar, kita masih tetap segar gitu.
Kenapa kita masih tetap segar bugar untuk menghadapi masalah itu? Karena kita masih punya cadangan attention yang cukup untuk menghadapi masalah itu, cadangan kesabaran yang cukup, gitu ya, untuk menghadapi masalah itu, gitu, Mbak. Jadi hati-hati nih kalau Anda mengatakan saya kan sedang tidak punya masalah apapun, nggak apa-apa dong, gitu ya. Nah, itu Anda menghabiskan cadangan Anda. Cadangan itu diperlukan nanti di masa sulit, di masa krisis. Perlu cadangan, kayak tabungan juga sebetulnya, kayak punya gaji besar, kemudian dibelanjakan habis, akhirnya ketika waktu susah, kita tidak punya tabungan. Nah ini, attention itu juga bisa dalam bentuk tabungan, Mbak Ola. Jadi jangan pernah menghabiskan attention dengan hanya melihat sosmed, lihat IG yang nggak jelas dan sebagainya, tapi dilihat terus gitu. Itu, Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, kita undang juga smart listener ya untuk bisa bertanya ya melalui YouTube kami atau juga melalui WhatsApp ya. Ini satu pertanyaan coba kita akan kulik dari YouTube, ada Adi Wisnu Nugraha. Kalau gitu kita tahu bahwa sosial media ini itu kan berdampak, ada dampaknya gitu ya. Nah, supaya kita bisa justru fokus di lingkaran yang positifnya itu gimana Pak Arfan dalam hal penggunaannya begitu? Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri kita begitu? Silakan Pak Arfan. Ya, jadi kita harus lihat tujuan awalnya ya. Tujuan awal dari Sosial media. menggunakan sosial media itu kan pertama untuk menghibur diri lah gitu ya. Bolehlah sedikit lah menghibur diri, kemudian silaturahmi sama teman, networking, bolehlah sedikit silaturahmi sama teman. Cukup itu saja gitu. Nah, seringkali kita kemudian eksesif ya, penggunaan yang eksesif. Kemudian akhirnya menggunakan untuk, karena memang udah nggak ada yang mau ditonton lagi. Kalau zaman dulu orang nonton TV. Jadi itu dari satu channel ke channel yang lain. Itu remote control kita itu kalau boleh teriak tuh dia akan teriak, ampun katanya gitu ya. Kenapa? Ini bolak-balik cetak karena kita bolak-balik nggak jelas apa yang ditonton gitu. Nah, sekarang orang sudah berpindah ke sosial media gitu. Lihat Instagram, bolak-balik lihat Instagram, lihat Facebook, nggak jelas apa yang dilihat, nggak jelas apa yang dicari, semata-mata karena punya persediaan attention yang banyak gitu. Dan kita tidak berpikir bahwa kita harus mencadangkan attention kita ini untuk masalah-masalah yang jauh lebih penting sesungguhnya gitu, Mbak Ola. Nah, beda halnya kalau kita ingin memanfaatkan sosial media untuk kepentingan bisnis. Nah, itu beda. Dan itu mestinya ada divisi yang menangani itu gitu. Jadi bukan personal yang menangani itu, ada sebuah divisi yang menangani itu dengan indikator-indikator dan parameter-parameter yang jelas mengenai kampanye atau campaign atau marketing. Itu ada indikator dan petunjuk-petunjuk kinerja yang jelas gitu. Jadi jangan kemudian itu dicampur adukan dengan kehidupan pribadi kita. Nah, ini menjadi salah arah kalau seperti itu, Mbak Ola. Iya. Nah, bagaimana dengan tadi kan Pak Arfan sempat mengatakan gitu ya bahwa orang merasa sangat sekarang tuh bebas banget ya dengan sosial media. Kalau nggak suka dia bisa tulis gitu kan, bisa sindir, bisa apa segala macam begitu. Nah, Pak Arfan, apa tanggapan Bapak ya terhadap case-case yang seperti ini? Ya, yang artinya mungkin karena nggak bisa melontarkan atau menumpahkan gitu kan kemarahannya terhadap pihak tertentu gitu, atau misalkan kepada atasannya deh gitu ya, kalau nanti ngomong langsung kan bisa dipecat nih, SP1 gitu, SP2 gitu, tulis di sosial media. Nah, menurut Bapak ini sah-sah saja karena ini sebuah jalan keluar gitu ya, mengeluarkan gitu kan unek-unek, atau ini sebenarnya juga kurang bijak, kurang tepat begitu. Seperti apa tanggapan Pak Arfan? Ya, saya sering kali melihat gitu, apalagi kalau di WA Group ya, banyak sekali loh orang yang meluangkan begitu banyak waktu di WA Group untuk berantem, Mbak Ola. Saya bilang sempet ya, Pak? gitu. Apa? Sempet gitu ya? Sempet dia, kok kayaknya punya banyak waktu, ya, meluangkan waktu di WA Group untuk berantem, untuk mengcounter gitu, mengcounter pendapat seseorang gitu, terus bolak-balik panjang gitu beritanya. Dan dia pikir mungkin ada banyak orang yang membaca ya, atau memang mungkin banyak juga orang yang membaca komentar itu gitu ya. Kalau saya kasihan sekali gitu ketika berantem di WA Group. Saya juga pernah berantem di WA Group gitu ya. Kemudian saya menyesali itu sebagai sebuah kebodohan gitu. Ngapain sih gitu? Berantem di WA Group, padahal WA Group itu dibuat untuk silaturahmi kan sebetulnya gitu. Jadi kita mempertahankan satu pendapat dan sebagainya, kemudian di counter lagi, di bolak-balik berhari-hari gitu, nggak habis-habis. Akhirnya cari teman gitu kan, ada pengikut si A, pengikut si B, dan itu sudah menghabiskan waktu begitu banyak. Yang bacanya aja tuh udah capek gitu, apalagi dia yang nulis gitu.
Ini orang ini apa nggak Betul. kerja gitu ya. Gitu. Jadi saya tuh suka mikir, ini kerjanya apa gitu loh. Ya. Iya, iya, iya. Jadi Kok sempet gitu ya? iya, saya kira berantem di sosial media itu cara yang tidak bijak gitu ya, mengekspresikan ketidakbahagiaan kita juga cara yang tidak bijak gitu. Kalau Anda punya masalah sama atasan Anda ya ngomong aja gitu ya. Kalau ngomong nggak bisa dimengerti ya, kalau Anda nggak suka di kantor itu ya resign saja. Kalau saya sih gampang-gampang aja gitu. Daripada ini menulis di sosmed, akhirnya atasannya juga baca loh, jangan salah loh. Dia nulis di sosmed, atasannya baca, kemudian rasanya itu Mbak, kalau disindir lewat sosmed itu lebih sakit loh. Disindir Betul, lewat betul. sosmed itu lebih sakit daripada si bawahan ini ketemu langsung sama atasan dan ngomong gitu. Disindir Iya, lewat sosmed dengan bahasa-bahasa yang samar-samar, tapi itu sangat menusuk sebenarnya. Dan itu akan memperburuk hubungan Anda dengan atasan Anda. Mungkin atasan nggak bisa manggil sih, nggak bisa manggil kemudian kamu saya pecat ya. Mungkin nggak bisa begitu, tapi hubungan sudah semakin jauh karena Anda nyindir-nyindir di sosmed gitu. Bikin status di Facebook atau di Twitter gitu. Gitu, Mbak iya. Ola. Baik. Hati-hati ini Ini dengan ini gitu. hati-hati dengan hal itu ya. Oke, kita sambung nanti untuk satu sesi yang terakhir begitu Siap, Mbak ya, Ola. supaya sosial media ini pada akhirnya kita harus tahu bahwa sosial media adalah tools, alat gitu ya. Sama seperti peralatan-peralatan elektronik barangkali di rumah yang kita punya gelas, piring, pisau dan sebagainya begitu ya, yang tentu mereka punya banyak keunggulan, tapi di sisi yang lain kalau tidak pada tempatnya juga bisa merugikan. Kita bahas nanti lebih lanjut. Tetap dalam Smart Happiness untuk satu sesi yang terakhir. Saya mau ke Depok karena ada Ibu Tristia yang bergabung bersama dengan kami. Masuk melalui WhatsApp ya, curhatnya atau sharingnya Pak Arfan. Ini ada misi, saya punya anak ya, masih kelas 6 SD Pak Arfan. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu terbukti menggunakan atau mengambil uang dari dompet saya, katanya begitu ya, ketika ditanya dan dikulik ternyata ini karena memang mau dipakai untuk membayar atau top up game, katanya seperti itu. Nah, kemudian saya memberikan hukuman, handphone tidak lagi boleh dipakai, jadi sekolahnya menggunakan handphone saya, begitu. Ada perbedaan, Parvan sekarang tidak memegang handphone, jauh lebih bisa diajak bicara, karena attention-nya lebih full terhadap perbincangan saya dengan dia, katanya seperti itu. Berarti apakah kemudian kalau untuk bersenang-senang lebih baik tidak diberikan atau bagaimana ya menurut Pak Arfan? Dari Ibu Tristia, silakan. Baik, nah ini Bu Listia ini saya kira saya juga pernah mengalami nih sama anak saya nih, ya anak ketiga saya itu, ya karena kecanduan games dan sebagainya, akhirnya ketika diajak bicara gitu, diajak ngomong saja dia sudah merasa terganggu gitu. Apa sih gitu? Jadi dipanggil namanya saja dia sudah apa sih gitu. Iya Ya. betul. Nadanya begitu ya, kurang lebih hampir sama ya Pak Arfan ya. Ya, nadanya udah meninggi gitu. Apa sih? Jadi Iya, sebenarnya iya, dari iya. kata apa sih itu, dari intonasinya itu dia merasa sangat terganggu gitu karena sangat sangat asik sekali dengan gamesnya ini. Jadi memang setiap anak itu punya yang namanya maturity, Mbak Ola. Kematangan. Ya. Penggunaan sosial media atau handphone gitu, smartphone itu juga membutuhkan kematangan gitu. Ketika kita belum punya kematangan, sebaiknya jangan diberikan smartphone. Nah, anak saya ini sudah mungkin 6 bulan lebih ini nggak pakai smartphone. Ya. Anak ketiga saya ini ya, udah 6 bulan lebih nggak pakai smartphone. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak ngomong sekarang. Kalau sebelumnya baru dipanggil namanya saja gitu, apa sih gitu? Jawabannya begitu, apa sih? Gitu. Kayaknya Papa ganggu aku banget sih gitu. Nah sekarang sudah mulai bisa diajak ngobrol. Kenapa? Karena kita sudah ambil handphonenya, kecuali untuk kepentingan belajar gitu. Hanya untuk sekolah, karena sekolahnya kan masih online ya. Hanya Online. untuk Ya. kepentingan sekolah. Tapi setelah itu kita ambil, apa boleh buat gitu. Itu adalah sebuah pendidikan menurut saya, sebuah edukasi gitu. Karena dia memang belum mature dalam menggunakannya gitu. Tapi jangan salah, sesungguhnya bukan hanya anak kecil yang tidak mature ya, Ya. tetapi orang dewasa juga seringkali tidak mature gitu. Apa ciri orang yang tidak mature? Ciri orang yang tidak mature adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Itu Atau ciri yang udah jelek banget itu Pak Arfan ya, iya. ketika tidak bisa mengendalikan. Berarti sebenarnya banyak orang-orang bertubuh dewasa terjebak anak-anak kecil ya, mental anak kecil gitu ya, Mentalnya anak kecil ya. terjebak dalam tubuh orang dewasa gitu ya. Betul. Betul, Iya, betul. Dan ketika itu kita menjadi kehilangan satu hal lagi yang sangat penting bagi diri kita, yaitu yang namanya choice, Mbak Ola.
Ketika kita Oke. menggunakan sosial media, kita kehilangan choice. Apa itu? Kehilangan pilihan. Seolah-olah itu kita tidak punya pilihan lain selain kepoin Oke. orang, ngelihat statusnya orang, ngelihat lagi nanti ketika kita kepo satu status, nanti dia akan bersambung ke status berikutnya. Ya, ketika kita melihat likes-nya, oh ternyata di likes orang itu ada si X yang kita juga kepingin tahu juga mengenai dia gitu. Kita akhirnya jadi dari satu orang ke orang yang lain, ke orang yang lain lagi gitu. Seolah-olah kita kehilangan yang namanya pilihan. Apa itu pilihan? Bahwa kita bisa memilih untuk meninggalkan ini dan memulai pekerjaan atau aktivitas yang jauh lebih bermanfaat juga secara jangka panjang. Seolah-olah kita tidak punya pilihan, itu tuh tidak ada, seolah-olah pilihannya hanya satu, terus kepoin orang ini gitu, atau kepoin status ini gitu. Itu Mbak Ola. Jadi selain tadi attention hilang, itu satu, yang kedua choice juga hilang. Itu juga bahaya sekali itu Mbak Ola, ketika orang kehilangan choice gitu. Iya, iya. Pak Arfan, karena Pak Arfan bicara tentang choice, sebenarnya kan em, sama seperti makanan ya, seringkali dituding membawa penyakit bagi diri kita gitu. Tapi makanan itu tidak akan jadi penyakit sepanjang itu tangan kita tidak memasukkan ke mulut, mulut kita tidak Oh, mengunyah, begitu kan? Terus kita iya. menelan, dan yang paling fundamental kalau otak kita nggak memerintahkan ya kita kan nggak akan melakukan gitu ya. Nah, menurut Pak Arfan, kalau begitu apa yang sangat basic banget, sangat fundamental banget gitu, supaya kemudian kita bisa mengontrol ya, kemudian kita bisa menggunakan atau memaksimalkan kegunaannya tanpa lupa ya, tetap ingat bahwa ada hal-hal lain yang jauh lebih penting dibandingkan dengan tadi tuh ya, hal-hal yang sekedar bersifat pleasure sekali dua kali sebentar dua bentar it's okay gitu, tapi kemudian Iya. kalau sepanjang waktu yang kita pakai itu hanya untuk seperti itu ya kayaknya hidup benar-benar akan sangat terkungkung dengan atau diikat sekali oleh sosial media yang kita pegang di smartphone itu. Silakan Pak Arfan. Ya, ini diikat tapi merasa senang gitu. Itu Iya, anehnya begitu. Itu namanya kan? fata morgana. Itu namanya pseudo happiness. Pseudo ya, Hmm, happiness tapi palsu sebetulnya. palsu, iya, iya. Dan sebetulnya kan kalau kita bicara sosial media itu kan sesungguhnya adalah tools. Betul tadi kata Mbak Ola. Sosial media itu tools. Tools itu seperti pisau. Pisau itu bagus, sebetulnya intinya dia bagus. Gitu. Kitalah yang membuat dia menjadi tidak bagus. Kan kalau pisau buat motong kue kan bagus. Pisau buat motong daging kan bagus. Tapi pisau buat nusuk orang, nah itu kan nggak bagus. Nah, tapi kita seringkali menyalahkan pisaunya yang disalahkan gitu. Dalam hal ini kita bicara sosial media, seringkali sosial medianya yang disalahkan. Padahal sosial media itu kan adalah sebuah tools. Manfaatkan itu dengan baik. Itu bisa buat bisnis, iya kan? Bisa buat marketing, bisa buat jualan, silakan. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam area kehidupan kita, kita harus pisahkan. Ini bisnis, ini kehidupan gitu. Kehidupan kita itu Iya. berbeda dengan bisnis. Nah, itu kita harus tahu ya manfaatnya apa. Manfaatnya adalah ya mungkin silaturahmi dan networking gitu, ya membangun hubungan dengan teman-teman. Yang kedua adalah juga sedikit menghibur lah, sedikit tapi. Nah, ini orang yang tidak dewasa kemudian menyalahkan sosial media itu yang bikin saya begini, padahal yang milih sebetulnya dia sendiri gitu ya. Sendiri ya. Jadi Oke. yang harus kita lakukan sesungguhnya apa? Kita harus menjaga panca indera nih, Mbak. Ya, jadi prana-prana itu, ya kalau saya bicara prana tadi, energi yang ada dalam diri kita itu keluarnya melalui panca indera, melalui lobang-lobang yang ada dalam diri kita. Nah, lobang yang ada di kepala kita saja ada 7, Mbak Ola. Ya, Oke. 2 di mata ini 2 nih, yang seringkali kepo-kepo itu kan mata nih sebetulnya ya. Kemudian juga ini juga ada 2, gitu Ya. ya. Telinga, kemudian hidung ada 2 nih, hidung. Iya, Ini juga ada dua lubang lubang-lubang ya. yang juga Iya. bisa mengeluarkan prana ini, energi kita keluar. Juga satu lagi mulut. Jadi ada 7 ini. Gitu. Di Oke, bagian oke. tubuh yang lain lagi nanti ada lagi gitu. Ada Ya, lagi tapi ya. ya di atas ini ada 7 nih harus kita jaga nih. Panca indera tuh harus dijaga. Sehingga kita hanya memikirkan apa yang penting, apa yang bermanfaat, bukan apa yang menyenangkan gitu. Ya, seringkali kita tuh sangat sangat mudah terganggu dengan apa yang menyenangkan. Nah, Menyenangkan jangan ya. lupa juga bahwa attention itu jumlahnya terbatas. Kalau kita sudah manfaatkan, itu sudah hilang gitu. Ya, jadi walaupun Anda merasa Anda punya banyak energi, punya banyak sedang tidak punya banyak masalah, biarkan attention itu menjadi cadangan energi Anda gitu. Sehingga nanti ketika kita menghadapi masalah, baru lihat masalah kecil saja Anda sudah bisa lihat. Kenapa? Anda punya attention untuk melihat ketika masalah itu masih kecil.
Jangan biarkan masalah membesar, kemudian Anda baru kelabakan untuk menanganinya. Karena ketika masalah masih kecil, Anda tidak punya attention terhadap hal itu. Karena attention Anda sudah Anda berikan untuk sesuatu yang tidak penting. Dalam hal ini adalah sosial media. Baik. Itu Mbak Ola. Siap, Pak Arfan, kita kunci perbincangannya sampai di situ. Tadi Pak Arfan sudah memberikan highlight ya, smart listener, bahwa apa yang membedakan orang-orang yang mature sama enggak ya. Orang-orang mature mampu mengendalikan keinginannya, dia sadar penuh apa yang dia pilih begitu. Dan tadi Pak Arfan menambahkan bahwa orang-orang mature pasti akan memilih yang bukan hanya sekedar untuk pleasure, tapi memikirkan hal-hal yang bermanfaat yang bersifat jangka panjang. Kita kunci sampai di situ ya, smart listener ya. Semoga ini bisa memberikan insight buat kita di akhir pekan ini sambil kita cek-cek. Dan buat Anda tadi yang nggak sempat mendengarkan dari awal, bisa menyimak rekamannya di YouTube di kanal Smart FM, dan juga topik-topik lain tersimpan rapih di sana. Sukses untuk acara Pak Arfan besok ya, dan semoga Siap, itu Mbak. juga bisa memberikan berkah bagi banyak orang. Kami Amin. pamit, Smart Listener, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna If you wanna be happy, be happy be happy now. now.